Naik Kempol, narasi komunikasi ekonomi dan politik bersama Kentos Artoko. Hai, salam Naik Kempol, narasi komunikasi ekonomi dan politik bersama saya Kentos WC Artoko. Kali ini kita akan membahas fenomena yang terjadi seputar masalah pengajuan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 24 Juni yang kemarin terjadi demonstrasi besar-besaran di depan gedung MPR dan DPR. Puncaknya adalah pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disandingkan dengan bendera Partai Komunis Indonesia. Sontak saja kondisi ini menimbulkan reaksi dari kader-kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Mereka tidak terima benderanya dibakar. Mereka menuntut bahwa pembakar bendera ini harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kondisi ini pun kemudian menimbulkan perang di sosial media antara yang bertahan dengan argumen dan pendapatnya dan yang kontra dengan argumen dan pendapatnya. Saya berusaha untuk memahaminya dari kacamata komunikasi dan politik. Pertanyaannya adalah, kenapa setelah ramai-ramai masyarakat menuntut untuk dibatalkannya RUU HIP, kemudian timbul satu usulan baru dari partai berlambang banteng moncong putih ini untuk mengganti pengajuan RUU HIP menjadi RUU PIP, Pembinaan Ideologi Pancasila. Secara konteks atau secara redaksional hanya berbeda dalam persoalan redaksi saja. Tapi kali ini asumsinya atau argumentasinya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan RUU PIP ini sebagai payung bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kalau menurut saya sih BPIP itu hanya perlu perpres saja sebagai payung hukumnya. Dalam ilmu komunikasi, hal ini bisa dilihat dari pisau analisa propaganda. Di propaganda kita mengenal ada yang dikenal dengan glittering generalities. Apa sih glittering generalities? Glittering generalities adalah berupaya untuk membenarkan atau mengeneralisasi ide-ide yang disampaikan agar dapat diterima oleh masyarakat banyak. Seperti misalnya, demi masyarakat banyak, atau untuk masyarakat banyak, atau untuk keadilan kita bersama, maka kita akan mengusulkan undang-undang ini. Demikian pula dengan kengototan PDIP untuk terus membahas rancangan undang-undang ini, atau untuk menggolkan undang-undang ini menjadi undang-undang, atau untuk dibahas. Argumentasinya jelas bahwa hal ini sudah masuk dalam prolegnas. Tapi kan bisa saja kemudian ditunda atau dibatalkan. Yang perlu kita kuak adalah kenapa sampai mempertahankan atau ngotot sekali agar pembahasan ini terus dilanjutkan atau terus dilaksanakan. Orang awam juga bisa sih sebenarnya, tidak perlu ahli-ahli banget dalam menganalisa masalah ini. Kalau kita ngotot untuk mempertahankan sesuatu, pasti ada tujuan yang akan kita raih, atau akan ada tujuan yang kita goalkan. Begitu juga dengan masalah ini. Ketika seorang atau sebuah institusi atau sebuah lembaga berupaya mati-matian untuk mempertahankan idenya atau untuk mempertahankan usulannya, pasti ada agenda tersembunyi atau agenda setting yang akan dimainkan dengan tujuan yang paling dekat adalah untuk pemilu 2024. Bagi sebuah partai tentu RUU ini akan dipakai sebagai pijakan atau dasar untuk memenangkan kontestasi pemilihan umum 2024 mendatang. Setiap partai tentu berkeinginan untuk menang atau minimal untuk memiliki wakilnya di DPR dan MPR RI.
Hal ini pula lah mungkin yang mendasari dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk tetap memperoleh mayoritas suara di DPR. Caranya mungkin ada berbagai macam cara, dan saya menduga ini merupakan salah satu cara atau salah satu teknik untuk menuju kemenangan kembali di 2024. Demikian analisa saya. Salam naik Kempot. Jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih.